Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Albarkah. Bullying adalah kasus yang sering kita temui baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, baik dari masa kanak-kanak, remaja, bahkan sampai dewasa pun masih banyak yang melakukan hal tersebut. Nah, bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Nah, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama itu kontak fisik langsung, seperti tindakan memukul, mendorong, menggigit. Terus yang kedua itu kontak verbal langsung. Nah, tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama keling. Terus yang ketiga itu perilaku nonverbal langsung. Nah, tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Terus perilaku nonverbal tidak langsung itu seperti tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Terus ada cyberbullying. Nah, cyberbullying itu apa? Itu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Sekarang tuh sudah banyak ya, seperti rekaman video intimidasi. Kemudian ada pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Di sini juga saya mau menceritakan sedikit tentang pengalaman saya yang dulu sering dibully dalam pergaulan saya di rumah. Nah, saya itu dulu dibully dengan perilaku nonverbal langsung dan nonverbal tidak langsung, seperti dipukul, dipalak, dipermalukan, dan masih banyak lagi lah. Itu faktornya di fisik dan juga pekerjaan orang tua saya, dan saya itu juga sering menjadi bahan ejekan di rumah. Ternyata menjadi orang yang terkena bullying oleh teman-temannya tidak mudah, karena saya juga pernah mengalaminya. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan sampai kalian itu membuli teman kalian yang berbeda dengan kalian, baik itu bullying dengan metode apa saja yang mengandung unsur menyakiti perasaan orang lain lah, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, verbal, cyberbullying, pelecehan seksual dan sebagainya, karena itu dapat memberikan efek yang berkepanjangan terhadap orang yang terkena bullying tersebut. Nah, apa saja sih dampak-dampak dari bullying itu sendiri? Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, dan anak-anak yang menyaksikan bullying. Bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti bunuh diri dan sebagainya. Nah, dampak dari bullying adalah yang pertama, dampak bagi korban, depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, menurunnya skor tes kecerdasan IQ dan kemampuan analisis siswa. Kemudian dampak bagi pelaku. Nah, pelaku memiliki rasa yang percaya diri dong, karena cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang yang berwatak keras, mudah marah dan impulsif. Toleransi yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan loh. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Terus yang ketiga itu dampak bagi siswa yang menyaksikan bullying, bystanders bahasa Inggrisnya. Nah, jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa yang lain menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Nah, dalam keadaan ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindasan karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Terus gejala pribadi yang saya rasakan setelah bullying sampai saat ini ialah merasa kurang percaya diri dan merasa kesulitan dalam menganalisis diri sendiri, dan itu mempersulit saya ketika ingin menyelesaikan suatu permasalahan pribadi saya. Pesan saya untuk para pelaku bullying di luar sana, janganlah kalian membuli teman kamu atau orang-orang yang berada di sekitar kamu yang
dari segi fisik itu berbeda, karena itu bisa berdampak sampai ia beranjak dewasa, bahkan lebih. Terkadang juga ada yang sampai menjadi sifat pribadi dan kekurangan terhadap orang yang dibully tersebut. Nah, coba bayangin kalau yang dibully itu anak atau keturunan kalian, keluarga kalian, saudara kalian. Nah, itu pasti akan membuat mereka kesulitan untuk berkembang. Bagaimana nasibnya nanti beberapa tahun ke depan? Jadi tolong kurangi perilaku membuli terhadap orang yang berbeda dengan kita, apalagi itu teman kita sendiri. Sekian dari saya. Apabila banyak kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.